Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ramadhani. Yang terhormat Ibu Nurul selaku guru pembimbing mata kuliah sejarah matematika dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Mesopotamia, di mana materi ini telah dijelaskan beberapa minggu yang lalu oleh saudari Dita Rahayu. Bertepatan pada hari itu saya tidak hadir, maka saya akan menjelaskan lagi sedikit materi tentang Mesopotamia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan matematika di zaman Mesopotamia, sejarah perkembangan Babilonia, tokoh-tokoh serta penemuan-penemuannya. Yang pertama saya akan jelaskan perkembangan matematika di zaman Mesopotamia. Mesopotamia itu dikenal sebagai salah satu peradaban tertua di dunia. Berdasarkan letak geografisnya, Mesopotamia itu terletak di Asia bagian barat, dan serta menurut etimologis bahasa Yunani, Mesopotamia itu terdiri dari dua kata, yaitu Meso dan Potamia, di mana Meso itu artinya pertengahan, sedangkan Potamia itu artinya yaitu sungai. Jadi dapat disimpulkan bahwa Mesopotamia itu adalah negara yang berada di lembah sungai Eufrat dan sungai Tigris. Menurut Bragen, penemuan matematikawan pada zaman Mesopotamia ini didasarkan pada dokumen artefak, yaitu perkakas hasil peradaban kuno, di mana artefak itu ditemukan menunjukkan bahwa Mesopotamia telah memiliki pengetahuan matematika yang luar biasa. Selanjutnya, menurut catatan sejarah, bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali menempati Mesopotamia. Bangsa Sumeria ini diperkirakan setelah mengembangkan tulisan pada tahun 4000 sampai 2000 sebelum Masehi, di mana bangsa Sumeria ini menggunakan simbol yang dituliskan pada kepingan tanah liat untuk mencatat kata-kata dan bilangan. Sejak tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi, baik wilayah Sumeria maupun Akkadia runtuh dengan datangnya orang-orang Amoriyah di bawah kepemimpinan Hammurabi, di mana Hammurabi itu dikenal sebagai pengusaha Babilonia dan pengusaha dunia terbesar sepanjang sejarah kuno. Selanjutnya mengenai sejarah matematika Babilonia, di mana matematika Babilonia itu diturunkan lebih daripada 400 lempengan tanah liat yang digali sejak 1850-an. Dan selanjutnya bukti terdini matematika Babilonia itu tertulis pada karya bangsa Sumeria. Mereka mengembangkan sistem rumit metrologi sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh Mesopotamia. Yang pertama yaitu Raja Sargon, di mana Raja Sargon itu adalah pemimpin bangsa Akkadia. Pada masa ini ditemukannya alat hitung yaitu sempoa. Yang kedua yaitu Raja Hammurabi, itu adalah Raja Babilonia yang terbesar, itu sejak tahun 1948 sampai 1905 sebelum Masehi. Raja Hammurabi itu terkenal sebagai pembuat undang-undang. Yang ketiga Diopatus. Diopatus itu sejak tahun 250 sampai 200 sebelum Masehi. Ia merupakan bapak aljabar bagi Babilonia, di mana dia mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Di mana karya terbesar Diopatus itu merupakan buku aritmatika. Itu buku karangan pertama tentang sistem aljabar. Selanjutnya sistem penemuannya yaitu sistem bilangan, di mana matematika Babilonia itu ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal, yaitu basis 60.
Selanjutnya geometri. Ilmu geometri itu sudah dipelajari pada peradaban Babilonia pada tahun 4000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Geometri Babilonia ini berhubungan dengan pengukuran praktik yang dimaksudkan untuk mendirikan sebuah bangunan yang kokoh dan besar. Bangsa Babilonia mengembangkan cara menghitung luas dan volume, di mana ciri utama dari geometri Babilonia ini adalah bercorak aljabaris atau aljabar. Selanjutnya yaitu aljabar dan aritmatika. Diopatus, di mana bapak aljabar bagi Babilonia, dia mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Selanjutnya nilai akar kuadrat. Nilai akar kuadrat ini merupakan hal yang menarik dari matematika bangsa Babilonia. Itu adalah pendekatan nilai akar pangkat 2 dari bilangan bulat. Bilang kuadrat misalnya 17/12 untuk akar 2. Selanjutnya terdapat 100 masalah persamaan bilang kuadrat, yaitu pangkat 4 yang belum terpecahkan secara simulasi. Misalnya XY sama dengan 600, 150, X dikurang Y dikurang X tambah Y dikali 2 sama dengan negatif 1000, dimana XY nya sama dengan A yang terbentuk persamaan pangkat 6 diubah bentuknya menjadi kuadrat pangkat 3. Selanjutnya itu nilai phi. Nilai phi, keliling suatu lingkaran digunakan 3 kali diameternya. Luas lingkaran itu digunakan dari kuadrat kelilingnya dengan menggunakan phi. Selanjutnya abakus. Abakus itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu abak atau abakan yang berarti meja, sedangkan di Indonesia abakus itu adalah sempoa, di mana abakus itu dikembangkan dari salamis, tablet, sebuah tablet perhitungan yang digunakan oleh bangsa Babilonia yang ditemukan pada tahun 1846 di Kepulauan Salami. Selanjutnya Plimpton. Mungkin hasil karya hebat dari matematika Babilonia, di mana Plimpton itu hasil karya dari matematikawan Babilonia yang pernah ditemukan adalah sebuah tablet yang dikenal dengan nama Plimpton. Selanjutnya baiklah, itu materi tentang Mesopotamia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.